James McAtee berpeluang tinggalkan Manchester City, diminati klub-klub top Eropa. Manchester City berpotensi melepas salah satu talenta mudanya, James McAtee, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, McAtee bisa hengkang dari Etihad Stadium dengan banderol sekitar 20-25 juta pound. Pemain yang berperan penting dalam keberhasilan timnas Inggris menjuarai Euro U21 ini menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Ketertarikan datang dari berbagai liga elit seperti Bundesliga, Premier League, dan Serie A. Tidak hanya itu, Atalanta dikabarkan menjadi salah satu klub yang telah memantau situasi sang pemain secara intens. McAtee, yang juga sempat menjadi kapten timnas Inggris U21, dikenal memiliki kemampuan teknis yang luar biasa serta visi bermain yang matang untuk usianya. Manchester City kini menghadapi dilema mempertahankan aset muda berbakat atau melepasnya dengan keuntungan finansial yang signifikan. Dengan ketertarikan dari sejumlah klub besar, masa depan James McAtee akan menjadi salah satu saga transfer yang patut ditunggu musim panas ini. Manchester City hadapi Palermo dalam laga persahabatan pramusim di Sisilia. Manchester City mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Palermo dalam pertandingan persahabatan pramusim yang dijadwalkan berlangsung di Sisilia pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadio Renzo Barbera dan menjadi bagian dari persiapan Manchester City jelang musim baru Premier League. Laga yang diberi tajuk Anglo-Palermitan Trophy ini juga menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Palermo yang ke-125 tahun. Kedua klub berada di bawah naungan City Football Group, yang juga menaungi klub-klub seperti New York City FC, Melbourne City, Girona, dan Yokohama F. Palermo sendiri menjadi anggota ke-11 grup tersebut sejak tahun 2022. Pertandingan ini menandai pertemuan pertama sepanjang sejarah antara Manchester City dan Palermo. Man City dalam pernyataannya menegaskan bahwa pertandingan ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada warisan Palermo yang memiliki akar sejarah dengan Inggris, mengingat pertandingan pertama Palermo pada tahun 1900 juga melawan tim asal Inggris. Tiga klub top Premier League bersaing ketat dapatkan Rodrigo. Manchester City, Arsenal dan Liverpool dikabarkan akan bersaing ketat untuk mendatangkan Rodrigo Gus dari Real Madrid pada musim panas tahun ini. Menurut laporan dari TBR Football, bursa transfer musim panas ini dihebohkan dengan potensi kepindahan bintang Real Madrid, Rodrigo Gus, yang menarik minat sejumlah klub papan atas Eropa. Manchester City dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk mengalahkan Arsenal dalam mendapatkan tanda tangan penyerang serbaguna ini, sementara Liverpool juga diyakini sangat tertarik untuk memboyongnya ke Anfield. Rodrigo belum menjadi pemain inti di bawah asuhan Xabi Alonso, yang lebih memilih Arda Güler di starting 11, menyebabkan frustrasi akibat minimnya waktu bermain dan kabarnya ingin hengkang dari klub. Real Madrid pun siap melepasnya asalkan menerima tawaran finansial yang sesuai. Manchester City menjadi salah satu klub yang serius tertarik, setelah ditawari kesempatan untuk merekrut bintang Real Madrid tersebut. Dengan proyek yang jelas lebih menarik, City berpotensi menimbulkan masalah serius bagi Arsenal dan Liverpool dalam perburuan ini. Detail bonus transfer Tijani Reijnders ke Man City capai 14 juta euro. Tijani Reijnders pindah ke Manchester City di awal bursa transfer musim panas, dan kini informasi baru telah terungkap mengenai detail kepergiannya dari AC Milan. Banyak perbincangan seputar struktur bonus dari transfer Tijani Reijnders, dengan sebagian pihak merasa frustrasi karena Rossoneri tidak mendapatkan seluruh paket pembayaran di muka. Namun, bonus tambahan ini tidaklah mustahil untuk dicapai. Calciomercato.com telah menelusuri lebih jauh angka-angka, termasuk bonus apa saja yang tersedia untuk pemain Belanda tersebut. Awalnya, biaya yang dilaporkan sebelumnya sebesar 55 juta euro dikatakan keliru. Faktanya Milan mendapatkan 57,7 juta euro.
Kemudian, bonus dapat meningkatkan nilai kesepakatan hingga tambahan 14 juta euro, sehingga totalnya sedikit di atas 70 juta euro, jumlah yang masih menguntungkan bagi Milan. Bonus-bonus tersebut distrukturkan dengan cara yang cukup sederhana. Jika Reijnders menyelesaikan kontrak pertamanya, atau bertahan di klub hingga 2032, Il Diavolo akan mendapatkan 4 juta euro, dengan 1 juta euro per tahun dimulai dari dan termasuk tahun 2030. Yang lebih mudah dicapai, jika Manchester City lolos ke Liga Champions, mereka harus membayar 5 juta euro kepada Milan. Inilah bagian yang menarik. Jika Citizens memenangkan Liga Primer, 1 juta euro lagi akan menjadi hak Milan. Kemudian, ada tambahan 1 juta jika Reijnders dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Primer musim itu. Untuk 2 juta euro lainnya, City harus memenangkan Liga Champions. Terakhir, dan yang paling menarik, adalah klausul Ballon d'Or. Jika Reijnders memenangkan Ballon d'Or, City harus membayar 2 juta euro. Perlu diingat bahwa maksimal 14 juta euro dapat terkumpul, jadi tidak semua daftar bonus harus tercapai. Newcastle pasang harga tinggi untuk Tino Livramento, Man City tertarik. Pemain berusia 22 tahun ini tampil mengesankan selama berada di St. James Park, setelah sebelumnya juga sangat dihormati saat masih berada di Akademi Chelsea di awal kariernya. Kini, Tino Livramento kemungkinan akan mendapatkan kepindahan besar lainnya karena Manchester City sangat mengincarnya musim panas ini. Namun, Livramento mungkin akan terlalu mahal karena Newcastle United dikabarkan menuntut sebanyak 80 juta pound untuk melepaskannya, menurut Football Insider. The Magpies tentu akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pemain penting ini, karena Livramento bukanlah nama yang ingin mereka lihat memperkuat rival 4 besar. Meski begitu, bukan tidak mungkin bagi Manchester City untuk menghabiskan 80 juta pound untuk pemain baru, meskipun mereka sudah cukup sibuk di awal musim panas. Ryan Cherki, Tijani Reijnders, dan Ryan Ait-Nouri telah pindah ke Etihad Stadium, jadi 1 atau 2 penjualan pemain mungkin diperlukan untuk mendapatkan Livramento. Namun, ada kemungkinan juga bahwa 80 juta pound akan dianggap terlalu mahal untuk Livramento, dan alternatif yang lebih murah mungkin lebih disukai. Newcastle sendiri baru saja lolos ke Liga Champions, jadi mereka ingin mempertahankan skuad inti sebisa mungkin.